Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Surya, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk seperti biasa menemani sahabat Surya di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat Surya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi kan di dalam agama Islam itu ya, setiap hari, setiap bulan itu kan semuanya istimewa. Kebetulan sekarang kita sedang memasuki bulan Sya'ban. Nah, kira-kira ada keistimewaan apa nih di bulan Sya'ban? Ya, setiap bulan di ajaran agama kita begitu diistimewakan. Ada keutamaan-keutamaan di setiap bulannya. Seperti bulan Rajab kemarin sempat kita bahas, ada keistimewaannya. Bulan Muharram ada juga keistimewaannya. Bagaimana dengan bulan Sa'ban tersendiri? Yang ini bulan Sa'ban diapit dengan 2 bulan besar, Rajab dan Ramadan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di bulan ini kebanyakan manusia itu lupa arti Sa'ban sendiri terpisah. Kenapa bisa lupa? Karena terapit oleh 2 bulan besar, yang begitu istimewa. Bagaimana ketika di bulan Rajab itu ada peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bulan berikutnya itu ada bulan Ramadan. Sedangkan Sa'ban ini orang lupa. Bahkan di peringatan-peringatan ketika sudah lepas dari bulan Rajab, misalkan udah masuk Sa'ban, ya pada umumnya orang masih memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj. Kayak misalkan di panggung-panggung tabligh akbar kan masih memperingati bulan Rajab, memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj di bulan Sa'ban. Saking lupanya dengan kemuliaan bulan Sa'ban. Nah, kita akan coba ngobrol santai tentang apa sih kemuliaan daripada bulan Sa'ban, agar kita bisa tahu bahwa setiap bulan yang Allah turunkan itu memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa di bulan Sa'ban itu meningkatkan amal ibadah, senantiasa berpuasa. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa begitu banyak dibanding bulan-bulan lain. Bahkan terkadang full selama bulan Sa'ban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saum, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Begitu banyak riwayat-riwayat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan amaliyah ibadah di bulan Sa'ban, seperti Usamah bin Zaid radhiyallahu an, bagaimana meriwayatkan Rasulullah begitu banyak berpuasa di bulan Sa'ban. Kenapa? Karena mempersiapkan bulan berikutnya yang akan dilalui, yaitu bulan Ramadan. Lalu peristiwa apa yang terjadi di bulan Sa'ban? Yang pertama, lahirnya Sayyidina Husain radhiyallahu an, cucu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Husain radhiyallahu an ini lahir pada bulan Sa'ban, tepatnya bulan Sa'ban tahun 4 Hijriah. Jadi setelah hijrahnya Rasul 4 Hijriah, itu peristiwa ini terjadi di bulan Sa'ban, lahirnya Sayyidina Husain radhiyallahu an. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab.
putri daripada Umar Umar bin Khattab bin Khattab radhiyallahu anhu. radhiyallahu an. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi di bulan Sa'ban, diangkatnya amalan-amalan selama 1 tahun itu. Makanya ketika para sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti pertanyaan yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun Usama bin Zaid radhiyallahu an, ketika mempertanyakan, aku tidak pernah melihat engkau, maksud engkau di sini tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah berpuasa begitu banyaknya di bulan Sa'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bulan ini bulan yang begitu mulia di mana orang banyak lupa dengan bulan Sa'ban, dan bulan di mana diangkatnya amal-amal ibadah. Aku ingin ketika diangkat amal ibadah ini, aku dalam keadaan berpuasa. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap amalia saum ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ketika amalnya diangkat itu dalam keadaan berpuasa. Ini bulan di mana diangkatnya seluruh amal kita selama 1 tahun disetor langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu ya. Amal baik dan amal buruk. Allah sesungguhnya Maha tahu, tapi malaikat ini akan membawa catatan itu selama 1 tahun dan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa kaul daripada alim ulama yang menafsirkan Quran surah Ad-Dukhan ayat 4 kalau tidak salah, bahwa di bulan Sa'ban ini juga penentuan takdir kita selama 1 tahun. Selain daripada perbuatan kita dari bulan Sa'ban tahun kemarin sampai Sa'ban sekarang tahun ini, itu disetorkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala juga penentuan takdir kita selama 1 tahun ke depan. Makanya banyak di antara para alim ulama memperbanyak amalia ibadah. Ada yang gemar sedekah, ada yang berpuasa seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ada juga yang memperbanyak salat sunnah karena ingin ketika diangkat amalia ibadah itu dalam keadaan banyak ibadah. Ketika amal-amalnya diangkat itu seperti misalkan kita buku raport lah. Kalau misalkan catatannya jelek ketika diangkat juga celaka. Makanya bulan yang begitu istimewa ini, bulan Sa'ban, di mana diangkat seluruh amal kita, kita belajar bagaimana di bulan Sa'ban ini agar ketika amal-amal itu diangkat, kita senantiasa dalam keadaan baik, kita dalam keadaan soleh, kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika amal itu diangkat kita berada dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara Allah Subhanahu wa taala ketika para malaikat itu membawa setoran amalan kita itu ada 3 fase, Umi. Ada per hari, ada per pekan, juga ada per tahun. Ketika per harinya itu amal kita disetor di waktu subuh dan sore hari. Maka dua kali. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya yang membawa catatan amal kita tuh, Allah Subhanahu wa taala bertanya, bagaimana ketika engkau tinggalkan, maksudnya ketika malaikat itu ke atas langit menyetorkan amal-amal kita dan meninggalkan kita, lalu jawaban para malaikat misalkan aku tinggalkan Fulan bin Fulan ini dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan sholat, itu enak gitu ya. Tapi ketika disetor amal itu dalam keadaan bermaksiat, nah itu setoran yang pertama itu per hari di subuh hari dan waktu asar. Lalu per pekan, ada per pekan nih. Per pekan itu
setiap hari Senin dan Kamis. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa gemar melakukan saum di hari Senin dan Kamis agar ketika diangkat amal-amalnya itu dalam keadaan berpuasa. Juga ada per tahun, ya per tahun ini di bulan Sa'ban. Makanya persiapkan diri, perbaiki diri agar ketika amalan-amalan kita disetor, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, catatan itu penuh dengan amal ibadah. Jadi ini bulan dimana seluruh perbuatan kita langsung disetorkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penentuan takdir kita selama 1 tahun ke depan. Lalu apalagi yang istimewa dan terjadi di bulan Sa'ban? Ini di bulan Sa'ban ini turunnya perintah saum Ramadan. Jadi turunnya perintah saum Ramadan itu terjadi di bulan Sa'ban. Tepatnya di tanggal 10 Sa'ban tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah 183 sampai 185 selalu terngiang-ngiang misalkan di masjid-masjid. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah ini turun di bulan Sa'ban. Jadi bukan di bulan Ramadan, perintah saum Ramadan itu. Jadi sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan. Perintahnya itu di bulan Sa'ban. Bahkan saum-saum yang atau puasa-puasa terdahulu itu ada puasanya itu dari Isya sampai Isya lagi, Umi. Puasa waktunya gitu. Waktunya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut di minggu depan bagaimana ketika saum itu diganti menjadi dari fajar sampai maghrib, yang sebelumnya dari Isya sampai ke Isya lagi. Kalau misalkan saumnya seperti itu, seperti zaman dulu, ya, kita kelelahan. Ya? Kita kelelahan. Waktunya ya. Kelelahan. Bahkan itu sebelum turun perintah saum Ramadan itu, saum itu senantiasa dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, perintah daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini sampai 185 yang memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk melakukan saum di bulan Ramadan itu terjadi di bulan Sa'ban, tepatnya tanggal 10 Sa'ban. Makanya bulan Sa'ban ini adalah bulan momen terbaik bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan Ramadan. Misalkan kita punya anak nih belum akhir balik, ingin dilatih saum Ramadan, kita bisa latih di bulan Sa'ban. Atau kita juga melatih diri bagaimana mempersiapkan persiapan untuk puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Jadi agar terbiasa gitu. Agar terbiasa tidak shock gitu. Shock, ya. Kita latihnya di bulan Syaban. Juga selain itu kita persiapkan bagaimana hati kita bersih. Terus kita tingkatkan amal ibadah juga agar nanti ketika di bulan Ramadan kita sudah terbiasa tuh kayak sholat malam, bangun malam kan. Apalagi di Ramadan kan sahur, belum aktivitas di siang hari dalam keadaan kita tidak makan, tidak minum kan. Nah, kita persiapkan di bulan Sa'ban. Di bulan Sa'ban juga momen terbaik di bulan Syaban ini untuk saling memaafkan, untuk senantiasa hati kita bersih ketika menyambut bulan suci Ramadan ini. Kita dalam keadaan bersih hati, karena ada beberapa hadis yang meriwayatkan tentang Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh makhluknya di bulan Sa'ban ini kecuali orang-orang yang bermusuhan. Makanya ini momentum sangat bagus untuk saling memaafkan, bukan nanti Idul Fitri saja, tapi ketika mau masuk ke bulan suci Ramadan di bulan Sa'ban ini kita senantiasa jalin silaturahmi untuk saling memaafkan, untuk mempersiapkan diri masuk kepada
bulan Sa'ban. Bulan suci Ramadan. Nah, kita persiapannya itu di bulan Sa'ban. Karena kalau misalkan langsung start begitu saja, nggak ada lari-lari kecil dulu kan, biasanya itu kayak pemanasan dulu gitu ya. Pemanasan dulu, latihan dulu. Kita perbanyak amal ibadah, perbanyak baca Al-Quran. Memang setiap bulannya harusnya seperti itu sih. Karena kita akan menyongsong bulan yang lebih spesial lagi, yaitu bulan Ramadan, maka persiapkan di bulan Sa'ban. Jangan dilupakan bulan Sa'ban ini penuh dengan keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, selain daripada turunnya Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang memerintahkan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saum di bulan Ramadan, itu turunnya di 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Lalu di bulan Sya'ban ini turunnya Quran surah Al-Ahzab ayat 56 tentang perintah sholawat kepada Rasulullah SAW, itu turun di bulan Sya'ban. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Perintah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat pun bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, umat akhir zaman, ya kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ketika nanti di akhirat kita diakui sebagai umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu, para nabi-nabi terdahulu ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang sudah hidup di akhir zaman sangat beruntung ya, sangat beruntung. Nabinya nabi terakhir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan besar kita perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah itu dimaktubkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56, itu diturunkan tepat di bulan Sya'ban. Jadi begitu banyak kemuliaan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Juga selain daripada itu, perubahan arah kiblat juga terjadi di bulan Sya'ban, Umi. Kan dulu kiblat kita itu di Masjid Al-Aqsa ke arah Palestina. Iya. Lalu dirubah kiblatnya menghadap ke Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah. Iya. Nah, itu terjadi di bulan Sya'ban. Perintah itu dimaktubkan dalam Quran surah Al-Baqarah 142 sampai 144. Nah, itu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang terjadi di bulan Sya'ban dan keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan lain? Nah, Abi pernah dengar nggak nisfu Sya'ban gitu ya? Iya. Nah, itu kan berarti adanya di bulan Sya'ban ya, Bi ya? Iya. Nisfu Sya'ban itu apa? Terus amalan apa aja yang dianjurkan di bulan Sya'ban gitu? Ya. Secara detailnya aja, secara singkat gitu, Bu. Iya, kalau ini masuk dalam keistimewaan daripada bulan Sya'ban ya, yaitu adanya malam nisfu Sya'ban. Iya. Ini malam yang sangat istimewa sekali. Pertengahan malam di bulan Sya'ban. Nisfu itu pertengahan kan Sya'ban, bulan Sya'ban. Jadi pertengahan di bulan Sya'ban. Kalau tidak salah kemarin hari Kamis kita sudah lewati daripada malam nisfu Sya'ban. Kita kupas kembali. Ada apa sih di malam nisfu Sya'ban? Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, ketika di malam nisfu Sya'ban ini, perbanyaklah, Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah amal ibadah. Siangnya berpuasa, malamnya perbanyaklah amal ibadah. Dan ketika memasuki waktu daripada maghrib, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang meminta rizki kepadaku maka akan aku berikan. Siapa yang meminta
ampunanku, maka akan aku ampuni. Siapa yang sedang sakit, maka akan aku sehatkan. Dan permintaan ini itu dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Bayangkan coba istimewanya daripada malam nisfu Sa'ban. Pertengahan daripada bulan Sa'ban. Di riwayat lain, masih dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini pada malam nisfu Sa'ban. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh daripada dosa-dosa makhluknya, terkecuali orang yang musyrik dan bermusuhan. Makanya hindari perbuatan musyrik yang sangat merugikan, di mana amal ibadah kita akan secara otomatis terhapus. Juga ini juga momentum ketika misalkan kita bermusuhan, maka kita tidak akan mendapat kespesialan daripada bulan Sya'ban, apalagi di malam nisfu Sa'ban. Maka ini momentum bagaimana kita saling maaf memaafkan, saling menjalin kembali silaturahmi yang sempat tadinya terputus. Itu kita lakukan di bulan Sya'ban. Jadi begitu istimewa bulan Sya'ban, salah satunya ada malam nisfu Sya'ban. Lalu amalan apa yang bisa dilakukan di malam nisfu Sya'ban? Jadi di malam nisfu Sa'ban aja atau? Perintahnya kan siang harinya berpuasa. Ketika orang berpuasa kan dalam ajaran Islam, berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Kita perbanyak amal ibadah. Jelas sholat fardunya harus dijaga, perbanyak amal ibadah. Ketika malamnya juga perbanyak istighfar, baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Untuk daripada amalan spesifik tertentunya tidak ada, hanya garis besarnya itu siangnya berpuasa, malamnya perbanyak daripada ibadah. Kita bisa lakukan perbanyak sholat sunnah, kita bisa lakukan baca Quran surah Yasin, atau baca yang kita senangi kayak misalkan Quran surah As-Saffat kan. Kita bisa baca itu di malam nisfu Sa'ban. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, dan jangan lupa perbanyak permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tempat bersandar seluruh makhluknya. Kita perbanyak permohonan. Misalkan kita dalam keadaan misal kesempitan hidup, maka kita mohon kepada Allah di malam nisfu Sa'ban. Itu sangat luar biasa. Bagaimana nih, karena sudah dilewati, masih belum habis. Ya, gimana nih, Bi? Kan udah kelewat. Iya, masih belum habis. Kan? Masih ada kesempatan. Ini masih kita dalam suasana bulan Sa'ban. Dan beberapa pekan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Pergunakan waktu sebaik mungkin. Pergunakan waktu sebaik mungkin, karena bulan ini sangat bulan mulia, istimewa, dan banyak keutamaannya. Jadi bisa misalkan kita tetap menambah amal ibadah, saum di siang hari sebagai persiapan nanti bulan Ramadan, juga bisa dilakukan selepas daripada malam nisfu Sa'ban itu. Masih banyak kesempatan. Terus banyak berdoa, apalagi ini penetapan bagaimana takdir kita 1 tahun ke depan. Iya. Insya Allah ya, Bi. Amin. Mudah-mudahan selain daripada kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjalani bulan Sa'ban ini, meningkatkan amaliyah ibadah, juga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Rajab, Sa'ban, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita ke bulan suci Ramadan. Dan senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.